Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rancangan produksi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Ilham Nanda Wiguna NPM 19103031006, yang kedua Martina Wijayanti NPM 19103033026, yang ketiga Nova Lestari NPM 191030309, dan yang terakhir saya sendiri Septi Sabila Miranti NPM 19103030066. Di materi ini kita akan membahas tentang yang pertama, rancangan sistem produksi. Yang kedua, tujuan dan faktor rancangan sistem produksi. Yang ketiga, tahapan rancangan produk. Dan yang terakhir, konsep produk. Rancangan sistem produk. Perancangan sistem produksi adalah perancangan produk yang akan diproduksi agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Perancangan sistem produksi terdiri dari yang pertama, penelitian dan pengembangan terhadap pasar. Hal ini bertujuan untuk menguji sistem produk dan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Yang kedua, menyesuaikan teknologi dengan operasi agar pihak manajemen dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis metode kerja, penggunaan material, dan waktu kerja. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki proses dan prosedur, mendapatkan waktu baku yang harus dicapai dalam memproduksi, memperbaiki tata ruang agar lebih efektif, efisien, aman, dan nyaman, serta melakukan penghematan penggunaan material. Dan yang terakhir, atau tahap yang terakhir yaitu mengembangkan teknologi agar produk tidak ketinggalan zaman dan mampu bersaing di pasaran. Selanjutnya, tujuan perencanaan sistem produksi. Maksud dan tujuan dari perencanaan sistem produksi adalah yang pertama, mengatur strategi produksi atau memproduksi sesuai dengan demand atau permintaan. Yang kedua, memproduksi pada tingkat konstan atau tenaga kerja tetap. Dan yang terakhir, menetapkan kebutuhan sumber daya yang meliputi yang pertama tenaga kerja, material, fasilitas, peralatan, dan dana. Faktor perencanaan sistem produksi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam perancangan sistem produksi, antara lain yang pertama, analisis kerja. Analisis kerja merupakan perancangan sistem kerja yang dilakukan secara kontinu agar mendapatkan metode yang baik dan sistematis dengan cara mengidentifikasi operasi dan kumpulan data yang relevan, mendiskusikan dengan operator dan supervisor untuk mendapatkan masukan, mempelajari dan mendokumentasi metode dengan menggunakan bagan proses, melakukan analisis terhadap metode yang berlaku, mengusulkan metode baru apabila metode lama kurang baik, menerapkan metode baru, memelihara dan melakukan penyesuaian jika perlu, dan yang terakhir melakukan pengukuran kerja. Faktor yang kedua yaitu faktor ergonomi. Ergonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan antara manusia dengan lingkungan kerja. Faktor ini dapat berdampak baik jika dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan gerakan yang tidak perlu, menggabungkan gerakan, mengurangi kelelahan, meningkatkan pengaturan tempat kerja, dan yang terakhir meningkatkan desain mesin dan peralatan. Selanjutnya, tahapan rancangan produksi. Tahapan dalam merancang produk secara umum ada 3, yaitu yang pertama, functional design. Desain fungsional memiliki tujuan utama yaitu untuk mengembangkan suatu model fungsional yang aktif dari suatu produk tanpa memandang apakah produk akan berakhir seperti apa nantinya. Yang kedua yaitu industrial design. Tahapan di mana perancang merancang untuk keindahan dan untuk pemakai akhir. Biasanya dimasukkan dalam industrial design. Yang ketiga, atau tahap yang ketiga yaitu design for manufacturability. Dalam memasukkan functional design produk ke dalam produk yang manufacturable, perancang harus mempertimbangkan banyak aspek. Dalam membuat sebuah produk, biasanya melewati tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama,
market research, dan feasibility study. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, menentukan tujuan dan batasan produk. Yang keempat, menggambar produk. Yang kelima, review produk. Yang keenam, membuat prototype atau sampel. Yang ketujuh yaitu uji coba. Yang kedelapan, produksi massal. Dan yang terakhir, garansi. Langkah pra-perencanaan produk. Langkah-langkah dalam pra-perencanaan produk diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan asumsi perancangan. Yang kedua, orientasi produk. Orientasi produk ini meliputi yang pertama, analisis kelayakan produk, uraian kegiatan perancangan produk, jaringan kerja perancangan produk, perhitungan waktu maju dan mundur waktu kegiatan, penentuan jalur kritis, dan yang terakhir, perhitungan waktu penyelesaian produk. Langkah perencanaan produk. Langkah-langkah dalam proses perancangan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut biasanya gambar tentang produk awal dan spesifikasi, kriteria mengenai keinginan konsumen terhadap produk, kriteria kepentingan relatif konsumen, kriteria manufaktur yang mencakup diagram, mekanisme pembuatan dan struktur fungsi, kriteria buying, dan yang terakhir kriteria finance produk awal. Fase yang kedua yaitu fase kreatif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain yang pertama, menentukan kriteria atribut produk dengan menggunakan diagram pohon, menentukan prioritas perancangan dengan menggunakan matriks quality function, deployment, atau QFD, dan yang keempat membuat alternatif model produk, dan yang terakhir yaitu membuat perhitungan biaya alternatif model. Fase yang ketiga yaitu fase analisa. Analisa yang dilakukan antara lain yang pertama, menganalisis kriteria atribut yang akan dikembangkan, menilai kriteria atribut antar model dengan matriks zeroan, pembobotan kriteria atribut produk, matriks kombinasi atau kombinasi matriks, dan yang terakhir value analysis atau analisis nilai. Fase yang keempat yaitu fase pengembangan. Data-data tentang alternatif yang terpilih diantaranya yang pertama alternatif terpilih dan gambar produk terpilih. Selanjutnya fase yang terakhir yaitu fase presentasi. Fase yang memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan secara baik dan menarik hasil dari pengembangan produk. Submateri yang terakhir yaitu konsep produksi. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk dimiliki, diperhatikan, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Konsep produk bisa direpresentasikan dalam bentuk sketsa, diagram alir, catatan teks, dan sebagainya yang suatu saat bisa dikembangkan atau dibuat menjadi produk nyata. Ginting 2019 menjelaskan bahwa perancangan terdiri dari 4 fase, diantaranya yang pertama, fase perencanaan dan penjelasan tugas, yang kedua, fase perencanaan konsep produk, yang ketiga, fase perancangan bentuk produk, dan yang terakhir, fase perancangan detail. Produk memiliki umur yang terbatas, sehingga terdapat batasan yang disebut dengan siklus hidup produk atau produk life cycle. Siklus hidup produk umumnya memiliki 4 tahap, antara lain yang pertama, tahap pengenalan atau introduction, tahapan awal peluncuran produk atau tahap awal memperkenalkan produk ke pasaran. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth, tahap di mana tingkatan penyambutan suatu produk di pasar sangat pesat serta memiliki tingkat penjualan yang meningkat secara drastis. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan atau maturity, tahap di mana produk telah ditawarkan di pasar mencapai posisi yang stabil. Dan yang terakhir yaitu tahap penurunan atau decline, kondisi di mana eksistensi produk di pasar telah mulai memudar atau mengalami penurunan. Menurut Kotler, ada 5 tingkatan produk, diantaranya manfaat inti, yang kedua produk dasar, yang ketiga produk yang diharapkan, yang keempat produk yang ditingkatkan, dan yang terakhir produk potensial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.